juknis nih. Jadi untuk yang kepemilikan tanah itu masih menjadi wajib nih, walaupun itu bukan milik sendiri, milik desa, tapi ada surat keterangan dari desa. Kemudian yang saya pahamkan lagi di sini untuk luas tanah dan luas bangunan ada seperti ini. Antara luas tanah dan luas bangunan itu sama. Lagi sih berarti luas tanahnya 40 meter, bangunannya 40 meter. Nanti depannya ruang kelas baru, ruang kelasnya mau dibangun di mana? Jadi nanti bisa di dakodiknya diperbaiki. Nah ini ada surat edaran juga nih, nanti saya sampaikan terkait dakodik. Itu yang saya bingung boleh verifikasi, karena kadang-kadang kita verifikasinya Zoom ya. Bu, ini luas tanahnya 300 meter, tapi kok bangunannya 300 meter? Saya juga belum pernah ke lokasi, jadi saya bingung. Nah, padahal di situ sudah ada luas tanah dan luas bangunan. Jadi mohon untuk bisa dipahamkan kepada satuan pendidikan antara luas tanah dan luas bangunan harus dibedakan. Manakala dia dapat pembangunan itu harus ada foto lahan yang tersedia. Kemarin yang diunggah itu adalah fotonya sing bagian rusak toh jepret-jepret. Padahal foto harus dari 6 sisi, tampak depan, tampak belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan di dalam ruangan. Itu yang harus kita cross check kemarin. Ada verifikasi harus upload ulang lagi yang sudah diverifikasi. Jadi nanti mohon kok untuk yang 2027 nih, karena ini kan 2026 ibaratnya sudah berjalan nih, itu nanti mohon untuk bisa didampingi untuk revitalisasi. Kemudian untuk form kerusakan itu memang formnya mengacu kepada PUPR. Untuk swasta mengetahui minimal yayasan dengan tenaga kontraktor atau surveyor yang sudah punya sertifikat. Kalau belum punya nggak boleh gitu nih. Dan yang bisa maju revit minimal rusak sedang. Kalau rusaknya ringan berarti tidak bisa, otomatis langsung ditolak. Itu seperti itu kemarin hasil das gitu. Ini masih berbicara revit nih. Kemudian untuk revit 2027 ya 2026 baru rampung, misalnya 2027. Nah ini kemarin ada surat edaran nomor 0253 sekian 2026 tentang pemutakhiran data pokok pendidikan semester genap tahun ajaran 2025-2026. Nah ini ada di poin yang pertama, aplikasi Dapodik versi 2026B, formulir cetak, panduan dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh di link. Nanti ada di surat edaran ya. Kalau nggak salah sih sebenarnya sudah di-share di grup Forwil. Kalau kita ada surat kepadanya Forwil, memang kita harus share-nya di grup Forwil. Cuma kadang saya mengingatkan kok Angga di grup IP, karena memang seperti itu dari memang kalau kepadanya Forwil harus kita share di grup Forwil. Nanti Forwil yang share ke penilik atau disponnya nih. Kemudian untuk perbaikan data ini yang sangat penting ya untuk revit 2027 itu data prasarana yang meliputi ini yang tadi saya sampaikan, tanah, bangunan, dan ruang dilakukan melalui pengajuan pada manajemen satuan pendidikan dengan persetujuan oleh Dinas Pendidikan melalui manajemen Dinas Pendidikan. Satuan pendidikan diminta memastikan seluruh isian data prasarana telah lengkap dan sesuai paling lambat 28 Februari. Paling lambat 28 Februari 2026. Itu untuk sinkronisasi yang satgas. Karena sebagai dasar nanti revit 2027. Nah, mumpungnya simak dan Dewa kan saya sampaikan di sini, jangan sampai lembaga itu tidak tahu. Sudah ada surat edarannya juga. Kadang lembaga orang duplis, orang doplek, padahal itu kesalahan kalau tidak dijalani. Nah nanti ketika lembaga sudah mengupload sinkron, kami dari dinas nanti akan verifikasi seperti itu nih urut-urutannya. Jadi ini untuk yang revit 2027. Jangan sampai lembaga sing rusaknya berat, mengko saya rusaknya sudah berat terus doyong sakane
tidak sinkron, ya wis ora kenal main. Itu jadi saya mohon ini yang Sarpras 28 Februari itu terakhir, nanti akan kami verifikasi. Tolong disampaikan kepada lembaga. Kemudian penutupan penambahan peserta didik baru di aplikasi Dapodik untuk jenjang PAUD dan SD. Penambahan peserta didik baru dilakukan melalui manajemen satuan pendidikan, itu ada HTTP-nya. Tunggu, yang terutama ini yang sering sekali itu yang tadi yang Sarpras di jangan-jangan dulu saya sudah rusak berat tapi nggak jadi sasaran revit, sing salah siapa. Sudah ada surat edaran, sudah kami sampaikan. Nah ini saya juga minta bantuan penilik untuk kesatuan pendidikan mengingatkan kembali 28 Februari terakhir untuk yang Sarpras, karena itu akan berpengaruh terhadap sasaran revit 2027. Apa yang memang harus dipenuhi di situ dipenuhi. Kalau nggak salah itu memang saya sih belum buka aplikasinya, itu informasi dari jenjang SD itu harus unggah form PPR juga di situ. Cuma saya belum, kemarin informasi dari jenjang SD itu seperti itu. Saya baru dikasih informasi untuk yang verifikasinya ketika nanti sudah sinkron semuanya. Itu terkait dengan revitalisasi. Moga-moga 2026 ini banyak yang mendapatkan. Kita tetap pendampingan di penilik ataupun pengawas untuk satuan pendidikan, karena mendagri satuan pendidikan dapatnya ratusan juta, SPJ-nya bukan apa. Mohon bantuan mohon didampingi. Itu dapatnya ratusan juta. Itu ada yang 200, 300, kalau SD malah ada yang di atas 800 juta satu sekolahan. Itu yang terkait dengan revitalisasi. Kemudian yang kedua yang BOSP, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, kita sudah jadwalkan dan surat sedang dalam proses untuk rekonsiliasi BOSP PAUD. Itu akan dimulai hari Selasa besok kalau tidak ada perubahan jadwal, mulai tanggal Selasa besok berapa? 3 hari, dan dilaksanakan di masing-masing Korwilcam Dindi. Kemudian nanti kalau tidak ada perubahan, timnya akan ada 3 tim, karena kan kalau 2 tim itu hampir 14 hari, tapi kalau 3 tim bisa paling tidak 9 hari, sehingga kita juga tidak setiap hari di luar terus, karena memang itu juga mendekati bulan puasa nih. Jadi harapannya dengan 3 tim itu kalau kita di-ACC oleh Bu Kabit, karena saya terus terang belum ada dengan Bu Kabit, beliau kemarin mintanya juga 3 tim, kurang lebih nanti 9 hari di masing-masing Korwilcam. Dan memang untuk anggaran tahun-tahun lalu memang dari SD juga ada anggaran ya untuk snack makan minum. Kemudian untuk tahun ini memang sudah tidak dibolehkan anggaran makan minum rapat. Tuh, jadi nanti makan minum rapat kalau ibu-ibu rapat di dinas hanya ada air mineral. Biasa penilik tinggal makanan daerah suara kaget, anak sing ranjung dan lain sebagainya. Itu memang air mineral. Dan untuk rekon juga seperti itu, tidak diperbolehkan ada makan dan minum rapat. Jadi kita pun panitia atau tim itu sebenarnya tidak boleh. Nanti kita kalau ada makan minum, kita nanti bunyinya harus bintek. Yang bintek itu boleh. Kalau misalnya kita ada workshop pembelajaran mendalam gitu ya, itulah boleh ada makan minumnya. Itu pun dengan anggaran minimalis. Semua diminimalis. Dan perjalanan dinas pun setara max 100% gitu. Jadi memang luar biasa efisiensi semuanya. Prihatin dulu. Itu terkait dengan BOSP. Nanti kita akan rekon itu berarti satu-satu, semuanya akan direkon. Berarti nanti membawa laptop gitu. Dan yang paling penting itu informasi yang kemarin saya sampaikan di grup, bahwa untuk paling lambat tanggal laporan online-nya paling lambat tanggal 31 Januari. Kemudian yang di BOP Salur itu bahwa untuk yang kemarin sudah saya sampaikan daftar lembaga yang belum konfirmasi di BOP Salur nih, satu kabupaten sudah saya share kemarin di grup. Itu yang belum konfirmasi harus segera konfirmasi di BOP Salur. Nanti kalau tidak konfirmasi akan berpengaruh terhadap
dikiranya tidak mau. Nah, itu. Kemarin ada juga yang menolak BOP, itu berarti di dapotiknya harus menolak bantuan operasional biar nanti tidak masuk ke rekening. Untuk laporan awal itu surat tadi masih maju Pak Badir, itu dasarnya SK yang penentuan satuan pendidikan yang memperoleh BOSP sampai hari ini belum turun, mungkin masih maju di Pak Menteri ini, jadi belum sebagai dasar. Sebagai dasarnya nanti adalah BOP Salur. Jadi sebagai dasarnya adalah dari BOP Salur masing-masing satuan pendidikan tahun 2026. Karena kalau SK kan biasanya di 2025 ya Desember, tapi sampai hari ini belum turun. Itu yang sangat penting, itu yang data kemarin kita sampaikan yang belum konfirmasi, nanti tidak sampai mendapatkan BOP tahun 2026. Laporan awal nanti kita juga ada format untuk data penerima, ada formnya di lampiran surat nih, nanti di sisi kirim sesuai dengan itu. Kemudian yang selanjutnya ini yang penerima hibah, ini juga kami mohon untuk tahun-tahun yang lalu memang yang menerima hibah kadang pemilik juga tidak tahu ya Mbak. Itu untuk hibah APBD yang dari Bupati 2026 itu nanti ada 76 satuan pendidikan dan mungkin akan ada di perubahan tambah lagi. Nanti juga akan saya share ketika sudah ada SK Bupatinya, itu untuk pemilik mengetahui. Karena kemarin ada satuan pendidikan sudah disosialisasi dan lain sebagainya, ternyata apa? Sampai tanggal 31 Desember duit 150 juta gue bangun esi foto dan rekening dari Sumbang. Pak Amin orang ngerti ya? Iya, karena orang ngerti sih memang. Nanti ya semoga dengan ini 2026 nanti akan saya informasikan ya mana saja yang dapat bantuan. Kenapa? Non formal, KB kalau nggak salah. KB atas TK ya, mari saya lupa malah. Iya, TK apa KB lah itu. Saya uangkan dengan orang Selawek itu sampai tanggal 31 Desember itu tanggal 31 Desember bank itu kan banknya Bank Jateng tidak bisa mengeluarkan uang tunai sejumlah itu 30 juta orang bisa kemarin 150 juta. Padahal pembelanjaan kali 3 pembangunan harus per termin 1 lah ya berapa juta, nanti termin kedua butuh lagi berapa juta. Kok ya sampai akhir itu masih utuh. Itu harusnya pengelola yang tanda tangan kepala sekolah, berarti yang meng-SPJK bendahara dan kepala sekolah bilangnya itu oleh rekanan, oleh tapi kan secara hukum jenengan yang bertanggung jawab, orang mungkin rekanannya sih nabi takoni. Nah itu jadi mengambil uang pun seperti BOP ada tahapannya. Di akhir Desember tidak bisa mengambil uang tunai. Bank Jateng sudah seperti itu, tidak bisa mengambil uang tunai. Kalau ditransfer mari tokonya tidak mungkin semuanya. Belanja paling kok 100 juta, sing 50 juta bohong ongkos, nggak apa 150 juta ditransfer ke toko, ya nanti menjadi temuan. Nah itu yang dan banyak sekali yang orang ngerti SPJ yang hibah ini. Jadi nanti insya Allah kami juga mohon bantuan untuk bisa pendampingan di dari satuan pendidikan. Kami juga menyampaikan kepada penerima untuk memberikan proposal hibahnya kepada Korwil, karena di Korwil ada pengawas, ada penilik, sing kudu ngerti walaupun itu dana hibah dari Dewan. Karena apa? Jenengan kan dasarnya proposal itu kan buat ke lembaga kan jadi jenengan kepenak kan jenengan RAB-nya seperti ini bisa dilaksanakan sesuai RAB atau tidak. Itu yang menjadi temuan-temuan saya di akhir tahun 2025 ini. Kebetulan saya baru ternyata luar biasa temuannya. Refik kalau 1 juta SPJ Neuromana itu padahal kita harus online juga, laporan online juga.
secara fisik juga. Kemudian yang hibah juga ada temuan seperti itu. Saya bingung wis tanggal 31 Desember kian cukup duitnya kepriwe wis ora bisa. Tuh, ini ngambil uang ya jangan sekaligus ya per termin, kecuali dapat 15 juta belanja laptop ya bisa sekaligus ya. Tapi kalau pembangunan rehab itu nggak bisa. Dan di 2026 akan ada pembangunan lagi, rehabilitasi lagi, ada pengadaan. Nanti mohon untuk bisa didampingi satuan pendidikan. Jangan sampai salah langkah yang sudah terjadi di tahun 2025. Yang selanjutnya untuk data IFP. Kemarin kita lihat di link itu ada sekitar 434 satuan. Kita juga data IFP itu tidak dikasih dari pusat. Jadi mohon bantuan dari para penilik, pengawas untuk mendata satuan pendidikan di wilayah kecamatannya mana saja yang sudah mendapatkan IFP dan mana yang belum mendapatkan IFP. Karena IFP datanya murni dari Kodim, bukan dinas-dinas, bukan orang ngerti wis dikirim. Dan apabila ada kendala harus dilaporkan. Misalnya IFP-nya orang bisa nyala, orang bisa digunakan aja menang baik, wis ditambah orang bisa dibuat terus menang baik. Ada yang untuk pelaporannya itu ada. Jadi kita harus tahu di pemilik. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan akreditasi. Itu kalau di data kami yang belum terakreditasi itu di Kabupaten Banyumas sekitar 19 satuan pendidikan. Nanti insya Allah akan ada rakor pengawas dan penilik, nanti Bu Kabit yang akan menjelaskan. Terima kasih yang sudah satu kecamatan full akreditasi semuanya. Dan menjadi harapan kami yang sudah kadaluarsa bisa didata kembali sehingga nanti karena di Banyumas sudah kuotanya sedikit, siapa tahu bisa menjadi sasaran di tahun 2026. Ya, itu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan barangkali tidak bisa di sesi ini, bisa lewat Japri atau bisa juga saya dikunjungi. Gue senang banget. Aku baru tadi kasih ya urungan nasi teka. Iya, Pak Ajar sudah ya Pak. Terima kasih. Iya, Mbak Mariati ini boleh diserahkan di orang. Iya. Terus Bu Widi juga belum. Terima kasih. Nanti insya Allah kita welcome karena saya juga mulai penataan di seksi PAUD karena otomatis dengan kepemimpinan yang dulu dengan yang sekarang kan otomatis akan berbeda. Jadi saya juga berusaha membenahi apa yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Ini dana hibah. Karena ini banyak 6 satuan itu yang sumbang itu maksudnya dana hibah. Karena bukan begini Bu, itu saksi bukan begini. Jadi soalnya pengawas TK-nya Purna itu kami tidak bisa melangkah sampai ke sana. Jadi sehingga saya perusahaan itu kan harus seperti pengawas. Yang pengawas itu jelas satu mobilnya. Mana saja yang penilik pengawas tahu. Kemudian untuk rekrut juga mana saja. Insya Allah seperti itu dan kita juga butuh pendampingan dari pengawas penilik karena terus terang saya di seksi PAUD kalau dulu kan hanya ngurusi kelembagaan perizinan peserta didik. Tapi sekarang ketambahan Satpras. Dan Satpras saya stafnya itu baru kabeh. Mas Abu saya rekrut dari Batu Raden dan Bu Widi itu dari Satpras SMP. Jadi untuk rekrut pun kemarin tidak ada sih nangani. Terus terang saya tangani sendiri saking orang anak sih nyekel itu. Kemarin sampai saya nunggu rekrut itu sampai jam 12 malam terus karena kan terakhir jam 12 malam. Saya lagi DL ke Semarang
COVID itu, karena kemarin belum ada stafnya yang ngurusin sarpras. Jadi mau tidak mau saya harus turun tangan sendiri. Tapi nanti insya Allah kedepannya saya limpahkan kepada staf yang menangani sehingga semuanya bisa berjalan. Dan untuk sarpras ini teman-teman itu luar biasa ya Mbak Mar yang sudah pernah di sarpras kan ya. Laporannya online itu tidak hanya 1 sampai 9 online. Anak Omspam, anak Satria, anak Jebos. Saya sampai call awal tahun ujiannya yang madam ambekan. Ternyata tidak bisa. Luar biasa. Jadi ya alhamdulillah jadi banyak bertemu, banyak mengalami gitu. Jadi insya Allah ya ke depannya bisa didampingi oleh para pendidik pengawas, semoga akan lebih tertib lagi. Itu aja nih mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Hasnita. Ya, kita patut berbangga nih, dari kami ini juga banyak yang jadi